Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini itu tentang aktiva tetap ya. Oke, jadi di aktiva tetap ini ada eh, tiga pembahasan ya. Ada tiga metode yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah metode garis lurus, metode jam jasa, dan yang ketiga adalah metode hasil produksi. Ya, oke. Jadi aktiva tetap ini kita langsung saja masuk ke metode garis lurus, straight line method. Ini soalnya PT Kimia Windo merupakan sebuah produsen bahan kimia yang berlokasi di Padang. Pada tanggal 1 April 2022, perusahaan ini membeli sebuah mesin yang akan digunakan untuk memproduksi bahan kimia. Mesin tersebut dibeli di Jepang dengan harga faktur 250 juta. Beban pengiriman dari Jepang ke Jakarta sebesar 45 juta, biaya masuk ke Indonesia sebesar 50 juta, dan beban pemasangan mesin sebesar 15 juta. Oke. Mesin tersebut diperkirakan dapat dioperasikan selama 12 tahun. Pada akhir tahun ke-12, diperkirakan mesin tersebut dijual dengan harga 60 juta. Buatlah jurnal perolehan dan jurnal penyesuaian untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Oke. Depresiasi dihitung dengan menggunakan harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi dengan taksiran umur ekonomis aktiva. Jadi harga perolehan ini tidak hanya jadi semua komponen sampai barang tersebut masuk ke gudang. Nah, itu yang disebut dengan harga perolehan. Jadi harga faktor mesin ditambah dengan biaya pengiriman, tambah biaya masuk, tambah biaya pemasangan mesin. Nah, dijumlahkan semuanya dapatnya 360 juta, itu yang disebut dengan harga perolehan mesin. Kemudian depresiasi dihitung dengan biaya harga perolehan tadi 360 juta dikurang dengan 60 juta. 60 juta ini berasal dari nilai sisa, ya. Nilai sisa ini. Nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan taksiran umur ekonomis aktiva 12 tahun. Sehingga beban depresiasi sebesar 25 juta per tahun. Nah, untuk membuat jurnalnya pada tanggal 1 April 2022 tadi ya, yaitu kita mendebit mesin sebesar 360 juta dan mengkredit kas sebesar 360 juta. Kemudian pada akhir tahun kita membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban depresiasi mesin di debit dan akumulasi depresiasi mesin kita kredit, tapi hanya sebesar 18.750.000 ya, karena mesin tersebut dibeli tanggal 1 April 2022. Jadi dari 1 April 2022 hingga 31 Desember 2022 itu hanya rentang waktunya 9 bulan. Jadi 9 per 12 dikali dengan 25 juta. Sehingga, sehingga beban depresiasinya pada tahun 2022 sebesar 18.750.000. Nah, pada akhir tahun 2023 itu sama dengan perhitungan per tahun yang seperti biasa, itu sebesar 25 juta. Oke. Selesai untuk metode garis lurus. Kemudian untuk metode jam jasa, service hour method, ini soal hampir sama ya. Kemudian yang membedakan ada sedikit tambahan informasi bahwa mesin tersebut diperkirakan dapat dioperasikan selama 25.000 jam kerja. Jadi 25.000 jam kerja untuk umur ekonomisnya 12 tahun. Pada akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin tersebut dapat dijual dengan harga 60 juta. Buatlah jurnal perolehan dan jurnal penyesuaian untuk tahun 2022 dan tahun 2023. Jika pada tahun 2022 penggunaan jam mesin 1.500 jam dan tahun 2023 penggunaan jam mesin 2.000 jam kerja. Harga perolehan sama. Kemudian ini formulanya depresiasi dikurang harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jam pemakaian total. Depresiasinya 360 juta dikurang 60 juta dibagi dengan 25.000 jam kerja. Karena 25.000 jam kerja tadi ya, total untuk 12 tahun. Sehingga depresiasinya adalah sebesar 12.000 per jam. Oke, 12.000 per jam. Kemudian jurnal untuk 1 April 2022 mesin
di debit sebesar 360 juta, kas di kredit sebesar 360 juta. Jurnal penyesuaian, beban depresiasi mesin sebesar 18 juta, akumulasi depresiasi mesin sebesar 18 juta kita kredit. Ya, dapatnya dari mana? Dapatnya dari 12.000 ini kan tarif per jam dikali dengan 1.500 jam kerja pada tahun 2022 ya. Maka 18.000. Kemudian beban depresiasi untuk tahun 2023 itu 12.000 dikali 2.000 jam kerja ya. 2.000 jam kerja maka 24.000. Nah, itu dia. Itu metode jam jasa. Lanjut ke metode hasil produksi. Mesin tersebut diperkirakan dapat memproduksi 30.000 ton. Umur ekonomis mesin 12 tahun. Pada akhir tahun ke-12 diperkirakan mesin tersebut dijual dengan harga 60 juta. Buatlah jurnal perolehan dan jurnal penyesuaian untuk tahun 2022 dan 2023. Jika pada tahun 2022 produksi 1.750 ton dan tahun 2023 produksi 2.000 ton. Maka depresiasinya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi taksiran jumlah total produk yang dapat dihasilkan. Maka harga perolehannya masih sama, 360 juta dikurang dengan 60.000 ton nilai sisa dibagi dengan kapasitas produksi untuk 12 tahun itu 60.000 ton. Yaitu 30.000 ton bagi 30.000 ton sehingga depresiasinya 10.000 per ton. Ya, jurnal pembelian mesin pada kas, mesin debit 360 juta, kemudian kas 360 juta. Kemudian jurnal penyesuaian, beban depresiasi untuk tahun 2022 yaitu 10.000 dikali dengan kapasitas produksi pada tahun 2022 1.750, maka 17.500.000. Ya, untuk tahun 2023 beban depresiasinya itu 10.000 dari depresiasi ini dikalikan dengan 2.000 maka 20 juta. Oke. Ya, itu 3 metode hasil produk, 3 metode untuk perhitungan depresiasi aktiva tetap itu metode garis lurus, jam jasa, kemudian hasil produksi ya. Nanti akan ada tugas yang menyusul yang akan saya share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.